Ya karena kalau sekarang dia kayak nggak dihargai sama sekali gitu, dia tidak punya harga diri dan orang-orang di Golkar tidak mau ikut instruksi dia, apa kabar nanti setelah backupnya, setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden? Selesai dia kayaknya. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya melihat kekuatan seorang Airlangga Hartarto itu benar-benar sangat luar biasa mengakar di Partai Golkar. Ya meskipun dia sudah tidak menjadi ketum Partai Golkar, tapi kekuatannya itu masih sangat-sangat terasa sampai sekarang. Sehingga membuat seorang Bahlil yang sudah berhasil menduduki posisi ketum Partai Golkar itu jadi kayak nggak berdaya gitu. Dia kayak jadi nggak ada gunanya sebagai ketum Partai Golkar gitu, karena agenda-agenda, skenario atau rancangan yang coba disusun untuk kemudian menguntungkan keluarga presiden gitu ya, itu sampai sekarang nggak ada satupun yang berhasil direalisasikan. Seperti misalkan salah satunya adalah RUU Pilkada gitu ya. RUU Pilkada ini kan tujuannya untuk menggolkan Kaisang agar bisa maju di Pilkada 2024. Tapi kemudian setelah berhasil dibahas di balik secara cepat dan sangat kilat sekali, sehari langsung jadi gitu ya. Keesokan harinya ketika coba disahkan, ternyata nggak bisa. Dan ini ternyata selain mendapatkan penolakan yang sangat terbuka dari PDI Perjuangan dan kemudian penolakan dari aksi mahasiswa, masyarakat, dan selebriti di Indonesia, ternyata dari kalangan para politisi, dari para elitnya itu juga ikut berperan. Seperti misalkan salah satunya adalah pengakuan dari orang lingkaran Prabowo yang mengatakan bahwa Prabowo ini tidak terlibat dalam RUU Pilkada. Bahkan kader-kadernya itu ditarik mundur sehingga banyak yang nggak hadir. Dan di luar itu ternyata juga orang-orang Golkar dari kelompok atau loyalisnya Airlangga Hartarto itu juga ikut menggagalkan RUU Pilkada di DPR gitu. Sehingga banyak dari orang-orang dari kalangan elit partai lain gitu ya, nampaknya mereka masih jauh-jauh lebih menghormati Airlangga, atau minimal mereka tidak suka dengan Bahlil, Jokowi dan keluarganya. Jadi skenario atau rancangan upaya yang coba dilakukan di RUU di DPR itu semuanya jadi berantakan. Dan nggak cuma soal RUU Pilkada gitu ya, RUU TNI dan Polri ini juga kemarin bahkan batal dibahas. Jadi kalau RUU Pilkada itu sempat dibahas dan kemudian batal disahkan, RUU TNI dan Polri ini nggak sempat dibahas gitu. Jadi kembali lagi bahwa ya apa gunanya Bahlil jadi ketum Partai Golkar gitu, kalau nggak bisa menjadi pemimpin koalisi, kalau tidak bisa membuat partai-partai lain kemudian setuju dan mengesahkan RUU-RUU yang tujuannya nantinya itu untuk kepentingan Pak Jokowi dan keluarganya. Apa gunanya? Ya tapi banyak memang orang yang tidak paham soal ini gitu. Makanya saya coba ceritakan seperti misalkan bagaimana RUU TNI Polri itu bahkan dibantah langsung oleh salah satu kader Partai Golkar, yaitu Firman Subagio. Firman Subagio bilang ini harus kita ingatkan untuk tidak memaksakan RUU yang sensitif, karena ini bisa mengulang kemarahan masyarakat dan demonstrasi itu bisa terus-terusan terjadi sampai 20 Oktober nanti. Ya karena seperti RUU Pilkada misalkan, meskipun sudah dibatalkan, sudah tidak disahkan gitu ya, dan kemudian KPU harus ikut putusan MK, bukan putusan MA, tapi kemarahan masyarakat, demonstrasi itu masih terus terjadi setidaknya sampai hari ini. Semalam itu di Semarang dan Makassar masih terjadi kerusuhan akibat efek dari upaya mengesahkan RUU Pilkada. Sehingga kalau RUU lain mau coba dibahas di DPR, di situasi di waktu yang sudah sangat sempit dan beberapa hari lagi akan terjadi pergantian anggota DPR, menurut Firman Subagio ini beresiko, sebaiknya tidak dilanjutkan. Sehingga kalau RUU TNI Polri sudah tidak jadi dibahas, maka RUU yang lain yang sebelumnya itu diskenariokan, ditujukan untuk kepentingan Pak Jokowi dan keluarganya, ya otomatis jadi batal semua gitu. Seperti RUU Pilkada kan tujuannya untuk Kaisang supaya maju sebagai cagup ataupun cawagup di Pilkada 2024, sudah batal.
Ada juga RUU Dewan Pertimbangan Agung yang tujuannya nanti itu bisa mengakomodir Presiden Jokowi menempatkan Pak Jokowi sebagai Dewan Pertimbangan Agung untuk 5 tahun ke depan. Tapi RUU ini itu kan antriannya di bawah masih gitu ya. Jadi kalau RUU TNI Polri sudah nggak bisa dibahas, maka ini juga nggak akan dibahas. Sehingga ya Pak Jokowi nggak bisa. Nggak bisa jadi Dewan Pertimbangan Agung seperti yang direncanakan atau diskenariokan. Sehingga tujuan Bahlil menjadi ketum Partai Golkar yang awalnya ditujukan supaya dia bisa mengorkestrasi di DPR, supaya dia bisa berkomunikasi dengan ketum-ketum partai yang lain di Kim Plus gitu ya. Ini menjadi kayak nggak ada gunanya gitu. Bahlil jadi ketum partai atau enggak, sama aja ternyata situasinya. Semuanya ditolak oleh elit-elit partai yang lain. Dan ini nampaknya membuat kita jadi paham bahwa elit-elit partai di luar Partai Golkar itu masih menghormati Airlangga Hartarto atau masih nyaman dengan Airlangga Hartarto. Termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan. Seperti kemarin ketika ada Airin coba dimajukan sebagai cagup di Pilgub Banten lewat PDI Perjuangan dan sudah ketemu dengan Ibu Megawati, sudah disahkan gitu ya. Itu kan membuat posisi Kim Plus di Banten itu jadi sangat rentan sekali untuk dikalahkan gitu. Ya meskipun sebelumnya 9 partai ini sudah mengusung Andra Soni termasuk Golkar yang dikomandoi oleh Bahlil gitu ya. Bahlil sudah kasih rekomendasi untuk Andra Soni. Andra Soni ini adalah kader Gerindra gitu ya, tapi karena dengan semangat Kim Plus ini bagaimana Partai Golkar tetap bisa mengusung Andra Soni supaya dia bisa menjadi cagup di Banten gitu ya, dan kemudian meninggalkan kadernya sendiri yaitu Airin. Airin dibiarin gitu. Dan Airin ini sempat gak bisa maju di Pilgub Banten karena nggak punya partai, karena semua partai sudah ke sana kecuali PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan mengusung Airin, ya seperti yang kita tahu, setelah Ibu Megawati mengusung Airin dengan kader PDI Perjuangan sebagai pendampingnya, hari ini Bahlil tiba-tiba belok dan kemudian mengusung Airin lagi. Ya, ini kan menunjukkan bahwa apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diskenariokan oleh Partai Golkar, oleh Bahlil, oleh Presiden Jokowi gitu ya, dengan menyapu bersih, dengan mengunci posisi-posisi strategis di beberapa provinsi untuk satu koalisi besar, Kim Plus namanya, itu menjadi kayak nggak ada gunanya gitu. Bahkan di Banten, di mana Golkar bisa membuat keputusan sendiri gitu ya, dan bisa bertahan sendiri gitu ya, dia tetap bisa mempertahankan Andra Soni yang sudah direkomendasikan oleh Bahlil gitu ya. Dia ternyata juga nggak bisa tuh. Pada akhirnya dia balik dukung Airin. Sementara Airin ini, setahu saya, dalam pengamatan saya, ya dia ini adalah loyalisnya Airlangga Hartarto. Yang mengusung dia, yang menginstruksikan dia untuk bisa maju lagi di Pilgub Banten, ya Airlangga Hartarto sebelumnya gitu. Tapi karena terjadi pergantian ketum partai, diganti oleh Bahlil, Bahlil coba bermanuver dan kemudian meninggalkan Airin. Tapi kembali lagi, sekarang ternyata bahkan Bahlil pun harus menerima Airin, menerima loyalisnya Airlangga Hartarto. Jadi semua rencana gitu ya yang coba dilakukan untuk unjuk kekuasaan, untuk unjuk kekuatan di Partai Golkar bersama Bahlil dan di backup oleh Presiden Jokowi, itu jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Apa gunanya Bahlil sebagai ketum Partai Golkar kalau kayak gini? Lawang keputusannya sama aja kayak Airlangga. Mending Airlangga aja sekalian, nggak usah terjadi pergantian ketum gitu ya. Jadi harga diri seorang Bahlil itu menjadi kayak nggak ada gunanya, dia kayak nggak ada apa-apanya gitu. Rekom partai sudah keluar untuk Andra Soni, kader Gerindra dari Golkar, dukung kader Gerindra, tapi di saat yang sama ketika Airin diusung dari PDI Perjuangan bersama kader PDI Perjuangan itu sendiri, ya Golkar jadi kayak berpikir ulang. Ya gimana nih? Ya, jadi dengan Airin kemudian tetap bisa maju di Pilgub Banten, itu menunjukkan komunikasi Airlangga Hartarto dengan para elit partai, termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan, itu ternyata komunikasi mereka masih sangat-sangat lancar. Dan Bahlil sebagai ketum Partai Golkar gitu ya,
kayaknya nggak mampu berkomunikasi dengan ketum-ketum partai yang lain. Sehingga terjadi kegagalan, terjadi kepanikan seperti ini gitu. Bagaimana seorang Airin bisa masuk ke PDI Perjuangan dan diusung oleh Ibu Megawati tanpa berganti status sebagai kader PDI Perjuangan, itu adalah manuver yang sangat luar biasa. Dan seingat saya gitu ya, setahu saya, menurut info yang saya dapatkan, ya ini akibat atau berkat komunikasi Airlangga Hartarto dengan salah satu elit PDI Perjuangan, inisialnya Puan Maharani. Bukan inisial gitu. Ya, jadi Airlangga masih sangat berkuasa sehingga tujuan Jokowi dan Bahlil untuk menguasai Partai Golkar menjadi kayak tidak bisa dilaksanakan. Bahlil dengan backup Jokowi nggak berkutik sama sekali gitu, karena ya Kaisang sudah gagal maju karena RUU Pilkada batal disahkan, dan kemudian Pak Jokowi juga nampaknya akan gagal menjadi Dewan Pertimbangan Agung karena RUU-nya ini masih ada di bawah dan tidak akan dibahas gitu. Nah, memang sekarang ini tidak dipahami oleh banyak orang gitu ya, tidak ada perdebatan terbuka, tidak ada kontra secara terbuka di media yang kemudian bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi saya coba jelaskan dengan detail sekarang gitu ya. Semoga kalian paham bagaimana kekuatan Airlangga dan orang-orang yang membackup-nya di belakang Airlangga, seperti elit-elit Partai Golkar atau para suhu dan para dewa-dewanya seperti misalkan JK, Bakri, Luhut dan sebagainya. Ternyata mereka tidak mendukung Bahlil gitu. Meskipun sekarang mereka diem aja gitu ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, seperti tidak melakukan apa-apa, diem gitu ya. Membiarkan Bahlil maju sebagai ketum Partai Golkar, tapi manuver di bawahnya, terutama untuk pilkada, nampaknya semuanya tidak ada yang ikut Bahlil. Jadi sebelum 20 Oktober gitu ya, ketika Presiden Jokowi masih berkuasa, mungkin dari elit Partai Golkar mereka masih akan diam saja bahwa mereka melakukan perlawanan, manuver-manuver politik di bawah tanah, iya, tapi itu tidak ada di media dan tidak disampaikan secara terbuka. Tapi dari sini saja kita bisa melihat nasib Bahlil ke depannya akan seperti apa gitu. Ya, karena kalau sekarang dia kayak nggak dihargai sama sekali gitu, dia tidak punya harga diri dan orang-orang di Golkar tidak mau ikut instruksi dia, apa kabar nanti setelah backup-nya, setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden? Selesai dia kayaknya. Dan ini dampaknya akan membuat Bahlil menjadi ketum Partai Golkar dengan durasi tercepat di Partai Golkar. Karena kayaknya tinggal nunggu hari Bahlil ini juga akan selesai atau diganti lagi oleh Airlangga Hartarto lagi. Ya, pada akhirnya semua rencana atau skenario yang coba disusun oleh Presiden Jokowi dengan begitu gagahnya, dengan mengganti Menkumham, dengan banyak aturan-aturan yang coba diganti, tapi pada akhirnya ternyata dengan Partai Golkar sebagai partai yang coba dikendalikan, yang coba dijadikan satu kendaraan politik untuk Jokowi dan keluarga, ini menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi Partai Golkar itu ibarat mobil mewah, bagus gitu ya, tapi Bahlil tidak tahu cara untuk mengendarainya gitu. Nggak tahu cara ganti giginya. Jadi diem aja. Jadi cuma dipanasin udah diem aja. Ya, tapi ya begitulah politik gitu ya. Jadi ini mungkin jadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa posisi ketum partai itu tidak hanya soal bagaimana menempati dan kemudian menjadi ketum, tapi soal bagaimana membangun loyalis dan orang-orang yang bisa dikerahkan. Karena percuma jadi ketum Partai Golkar kalau kemudian tidak bisa mengerahkan orang-orang yang ada di bawahnya, tidak bisa mengendalikan atau melancarkan rencana skenario yang sudah disiapkan. Untuk apa? Ngapain Bahlil jadi ketum Partai Golkar kalau semua rencananya jadi gagal? Tapi nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Semoga buburnya ke depan bisa dikasih kacang, ayam, dan aneka lauk pauk di atasnya. Semoga Bahlil menjadi bubur yang nyaman. Kalau bubur putih aja kan nggak sesuai gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.